Mertuaku berkali-kali memasukkan paksa rudalnya. Ini cerita cintaku dan mertua laki-lakiku. Namaku Murni, aku adalah seorang istri dari suami yang memiliki mertua yang bernafsu besar. Kejadian ini bermula ketika aku masih tinggal bersama mertuaku. Pada waktu itu kami belum bisa tinggal berpisah dari mertuaku karena kami masih baru saja menikah. Hari-hari aku jalani dengan biasa saja. Setiap pagi aku siapkan sarapan untuk suami dan mertua kami. Tinggal bertiga, aku, suami, dan mertua laki-laki. Mertua laki-laki tinggal sendiri karena sudah ditinggal istrinya sekitar 4 tahunan. Jadi aku dan suamiku berinisiatif untuk sekalian menjaga bapak mertua. Di hari itu suamiku pergi bekerja, tinggallah aku dan bapak mertua. Kebiasaan burukku adalah ketika bangun tidur aku tidak langsung mandi, aku malah mempersiapkan segala kebutuhan suami seperti memasak dan beres-beres rumah. Jadi setelah semuanya sudah rapi barulah aku mandi. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 10 pagi. Setelah semua rumah dan isinya rapi aku bersihkan. Aku masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku yang penuh dengan keringat dan aroma bawang. Setelah aku mandi, aku teringat jika aku lupa membawa handuk. Dengan bodohnya, aku memasukkan baju yang aku kenakan sebelumnya ke dalam mesin cuci untuk dicuci. Jadi aku benar-benar tidak ada handuk ataupun kain untuk mengeringkan badanku. Setelah mandi, tapi aku tidak takut karena suami dan bapak mertuaku tidak ada di rumah. Suami berangkat ke kantor dan bapak mertua pergi ke kebun untuk bercocok tanam. Aku pun membuka pintu kamar mandi dan keluar tanpa ada yang menutupi tubuhku. Lantas betapa terkejutnya aku melihat bapak mertuaku ada di dapur sedang mencari sesuatu. Karena aku kaget, sontak saja aku tutup pintu kamar mandi dan bertanya kepada bapak mertua, "Kok bapak ada di rumah?" Lalu bapak menjawab, "Ya, bapak sedang mencari cangkul untuk membersihkan kebun." Setelah aku buka pintu sudah tidak kulihat lagi bapak di depan pintu kamar mandi. Aku pun bergegas ke kamar untuk memakai handuk yang tertinggal tadi. Keesokan harinya aku dan bapak hanya berdua di rumah. Aku memasak di dapur dan bapak menonton TV di depan sementara suamiku pergi ke kantor. Bapak memanggilku dan meminta tolong untuk dibuatkan kopi. Aku pun membawa kopi ke ruang tamu dan memberikannya kepada bapak. Dengan tidak sengaja tiba-tiba kopi yang aku buatkan tumpah di meja dan percikannya mengenai celana bapak. Aku minta maaf ke bapak karena sudah menumpahkan kopi dan bapak menjawab, "Ya, tidak apa-apa, Murni." Lalu bapak bangun dan mengganti celana yang terkena kopi itu. Bapak mengganti dengan celana yang cukup pendek. Ketika bapak keluar dari kamar dan menggunakan celana pendek tersebut, nampak sangat terlihat rudal bapak yang sangat besar. Aku yang selalu ditinggal bekerja oleh suami dan tidak pernah pula puas di atas ranjang sempat memperhatikan rudal bapak yang sangat besar itu. Ternyata bapak memperhatikan pandanganku yang tertuju pada rudalnya. Dengan tersenyum sedikit bapak pun melirik aku. Ketika aku melewati bapak pun menepuk bagian belakang punggung aku. Sontak saja aku terkaget. "Ada apa, Pak?" tanya aku kepada bapak. Bapak menjawab, "Tidak apa-apa, Murni." Menjelang sore suamiku pun menelpon aku dan memberitahu kalau dia hari ini pulang larut malam. Kemudian aku melihat bapak keluar dari kamar mandi menggunakan handuk dan lagi-lagi aku terpana oleh rudal bapak yang sangat besar. Entah sengaja atau tidak, ketika aku berpapasan dengan bapak yang mengenakan handuk tersebut, tiba-tiba handuknya terlepas dari badan bapak. Secara langsung aku melihat RVD4L bapak yang sangat besar itu. Bapak pun tidak mengambil handuk yang lepas tersebut dan membiarkannya. Kami pun terdiam dan saling menatap, dan betapa terkejutnya tiba-tiba bapak memelukku dan berkata, "Apakah kamu mau merasakan RVD4L-ku?" Aku hanya diam dan tidak menjawab apa-apa. Aku pasrah. Aku pun dan bapak mertuaku melakukannya di depan kamar mandi penuh dengan N4F5V dan aku merasakan kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah aku dapatkan dari suamiku. Sampai larut malam pukul 9 suamiku belum juga pulang. Aku dan bapak mertuaku melakukannya berkali-kali dan penuh dengan K3NIKM 4-an. Dan pukul 10 pun suamiku datang dan seperti biasa dia langsung tidur karena lelah bekerja seharian. Yang aku lakukan dengan bapak mertua adalah sebuah kesalahan yang seharusnya tidak aku lakukan. Ini akibat kurangnya komunikasi antara aku dengan suami. Aku tidak pernah mengeluh apa yang aku rasakan, apa yang aku inginkan, hingga akhirnya banyak bisikan setan. Aku
selalu berbuat hal seperti itu dan merasa bersalah kepada suamiku. Aku pun berencana untuk tinggal sendiri saja bersama suami karena jika aku terus tinggal bersama mertua yang aku khawatirkan aku akan terus berbuat seperti itu lagi. Demikian kisahku yang tidak patut untuk dicontoh. Pesan dari kisah aku silakan diambil baiknya. Karena menurut aku di dalam sebuah pernikahan komunikasi harus diutamakan. Apa yang kita rasakan ungkapkan. Apa yang kita inginkan ucapkan. Karena jika tidak, bisikan dari mana saja bisa masuk ke dalam hati dan merusak sebuah pernikahan. Jika kalian suka dengan cerita narasi ini, kalian subscribe dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih.